Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat Anda pemirsa, dan diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Dan jangan lupa pemirsa, Anda harus tetap berkonsentrasi penuh ya, kemudian juga selalu hati-hati karena ini pemirsa di samping Anda juga harus mematuhi peraturan berlalu lintas, Anda pun harus mematuhi protokol kesehatan ya, dan jangan lupa tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda perlu baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, kemudian juga Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan berkaitan dengan informasi atau berita yang tengah hangat di masyarakat Cirebon dan sekitarnya, bahkan nasional pemirsa. Ini di salah satu desa di Kecamatan Mundu, sang bendahara berinisial N ini melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh kubunya, yaitu selama 3 tahun berturut-turut ya, dalam catatan saya ini ada di tahun 2018, tahun 2019, dan di tahun 2020. Namun ini pemirsa, atas dasar ini pemirsa, jaksa penuntut umum untuk memberikan petunjuk untuk melakukan pemeriksaan kembali secara lebih mendalam ya, ternyata ini pemirsa sang pelapor dengan inisial N ini malah menjadi tersangka. Dan ini akhirnya hari-hari ini kita disuguhi berita baik di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon, kemudian juga Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com maupun media-media yang lain. Ini pemirsa akhirnya memberitakan ada apa dengan kondisi demikian pemirsa. Namun saat ini ya akhirnya setelah penetapan tersangka, nah kemudian juga pihak kepolisian memberikan statement bahwa penetapan tersangka N ini sudah sesuai prosedur. Bahkan ini berdasarkan petunjuk kejaksaan pemirsa. Nah nanti bagaimana pendapat dari LBH Indonesia 1 ya, perwakilan Cirebon, kemudian juga ada saya hadirkan juga ada dari LKBH Bibit ya, yang nanti akan berbincang mengenai topik yang nanti kita akan diskusikan di edisi pagi hari ini, pelapor menjadi tersangka. Ini sebuah tanda tanya pemirsa ya. Dan siapa dia pemirsa narasumber di pagi hari ini nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Ini melanjut berita di koran Radar Cirebon di edisi kemarin ya. Ini pemirsa, Nur Hayati bisa pra-peradilan. Soal penetapan tersangka, ini ada pernyataan dari penasehat hukum ataupun advokat yang mendampingi Nur Hayati. Ini pemirsa, logika hukum penyidik tidak tepat. Itu pemirsa ya, berkaitan dengan sambungan dari berita di koran Radar Cirebon edisi kemarin. Nah ini yang akan kita bahas di Selamat Pagi Cirebon pagi ini. Kemudian, nah ini juga nih pemirsa, ini juga sedang menjadi hangat-hangatnya ya di kita saat ini. Imbas boikot massal pedagang di Cirebon, tahu tempe akhirnya hilang. Ini pemirsa. Nah silakan Anda bisa membaca selengkapnya liputan khusus, kemudian juga harga kedelai impor dalam setahun terakhir, fakta-faktanya seperti apa, silakan Anda bisa
membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian cerita pedagang tahu tempe sengaja memilih mogok jualan. Ya, harga kedelai naik terus, bukannya untung malah tekor. Ini pemirsa, ada cerita lain tentang pedagang tahu tempe di balik meroketnya harga minyak goreng, kemudian juga kedelai. Dan ini pemirsa, saat ini harga kedelai naik terus, akhirnya menjadi tekor ya jualannya. Kemudian ini pemirsa, dari kota Cirebon, Afiati masih sah menjadi ketua DPRD. Ini dari kota Cirebon pemirsa. Kemudian besek wadas, itu pemirsa catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ikut ujian komputer belum tentu mutasi. Nah, wali kota rolling pejabat pada Jumat Keramat 4 Maret di tahun 2022 ini. Itu pemirsa. Kemudian DPRD minta TAPD ekspos BTT. 105 P3K pemerintah kota Cirebon resmi mengabdi. Itu pemirsa dari halaman Metropolis kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa di koran Radar Cirebon di edisi hari ini ya. Sudah puluhan saksi diperiksa. Berkas kasus penggelapan pajak dana desa segera dilimpahkan ke Pidsus ya, pidana khusus itu pemirsa. Kemudian warga protes pengeringan bulu ayam. Bupati ajak kembangkan potensi santri. Ya, itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikut dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Nah, ini yang dipilih di halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini, produsen dan penjual pilih mogok. Harga kedelai melambung, pabrik tahu kurangi produksi. Kemudian ini pemirsa dari Kabupaten Kuningan, efek panik buying, minyak goreng kembali sulit. Itu pemirsa. Kemudian mayoritas desa titipkan pajak ke pendamping. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran Juara, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Anda pun bisa membaca halaman demi halaman baik berita-berita yang disajikan di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon hari ini, agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang menjadi perbincangan ataupun topik yaitu tentang pelapor menjadi tersangka. Ini sebuah tanda tanya pemirsa. Di sebelah saya kenalkan dulu, ada ini pemirsa juga konsultan di hak kekayaan intelektual ya, Haki, kemudian juga menjadi komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon, dan ini pemirsa aktif di Samsu Jalal, di kantor hukum Samsu Jalal, dan saat ini juga aktif di LBH Indonesia 1 ya, perwakilan Cirebon. Ada Kang Nunu Sobari. Selamat pagi Kang Nunu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Afif. Iya, apa kabarnya nih Kang Nunu? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Oke, nampaknya semangat sekali nih Kang Nunu di edisi harus pagi semangat, hari Pak. ini ya. Dan pemirsa, narasumber berikutnya ini sedang menuju ke studio RCTV ya, dari LKBH Bibit. Ada Bung Koribullah ya, SHMH, yang saat ini tengah menuju ke studio. Saya ke Kang Nunu Sobari nih. Kang Nunu, ini berita-berita hangat di pagi hari ini. Di pagi hari ini, kemudian juga kemarin, pokoknya ini running beritanya beberapa hari ini, termasuk terutama di Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon, Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com, berkaitan dengan pelapor ini menjadi tersangka. Ini terjadi di Desa Citemu ya, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Sang bendahara inisial N, nah ini melaporkan dugaan korupsi kubunya ini selama 3 tahun 2018
2019 tahun 2020. Kemudian yang mengagetkan, akhirnya sang pelapor ini, bendahara desa ini, inisial N, ini menjadi tersangka. Bagaimana menurut Kang Nunu? Silakan Kang Nunu. Baik, terima kasih Mas Afif ya. Ini memang rame di pemberitaan ya, baik media cetak maupun elektronik. Artinya di zaman yang sekarang ini, terutama media elektronik ya, medsos dan sebagainya. Wah, itu netizen-netizen itu langsung istilahnya komennya tuh menghabisi dua institusi yang ada di Cirebon. Institusi hukum ya? Iya, institusi penegak hukum yang ada di Cirebon. Ada yang Kajarinya lah, Kapolres lah, Dan seterusnya lah ya. Artinya mereka menyikapi itu tanpa konfirmasi kan artinya. Nah, memang saya sebagai praktisi hukum ya, Mas Afif dari LBH Indonesia 1, kalau itu memang benar yang inisial N itu sebagai tersangka, pelapor, ya, pelapor kemudian jadi tersangka ya, saya sedih sekali. Artinya ini presiden buruk bagi istilahnya penegakan hukum untuk yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Karena orang nanti akan takut kalau ini memang benar sebagai pelapor ya. Akan tetapi dari Humas Polda Jabar ini kan membantah bahwa Nur Hayati itu bukan sebagai pelapor, tapi pelapornya itu adalah BPD, Badan Perwakilan Desa. Saya berharap siapapun yang istilahnya meramaikan, memberitakan, ini perlu ada punya bukti lapor enggak nih Nur Hayati ini, karena kepolisian itu ketika ada pelapor pasti ada terima bukti pelaporan tuh Mbak, Mas Afif. Ya, nah ini yang benar yang mana ya? Ya artinya kalau dua institusi ini atas arahan, ini juga bukan arahan tapi melakukan pendalaman, itu biasa oleh penegak hukum lah. Dan artinya baik. Untuk memproses, saya juga terus terang aja ada seminggu yang lalu tuh ada salah satu bendahara desa ya mantan ya, artinya karena ya mungkin sekarang diberhentikan oleh kubunya, terus diantar teman-temannya itu kepengen melaporkan. Cuma kalau kantor kami bijak, tolong pelajari dulu, karena tidak mudah untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Harus ada dari inspektorat dan sebagainya, nanti tidak gampang. Unit Tipikor juga menentukan itu, Mas Afif. Baik. Oke, itu pendapat dari Kang Nunu Sobari, SHMH. Tapi tahan dulu ya, Kang Nunu dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda pemirsa ingin bergabung, Anda ingin berinteraktif langsung di line telepon 0231 48 21 38 ya. Anda pun bisa untuk memberikan pendapat dan interaktif Anda juga melalui WhatsApp atau SMS ya. Nomor yang ada di layar kaca Anda pemirsa, pelapor menjadi tersangka. Ini sebuah tanda tanya. Dan di pagi hari ini saya masih menunggu kedatangan dari LKBH Bibit nih pemirsa di edisi pagi hari ini di Selamat Pagi Cirebon, dan saya kembali ke Kang Nunu ya. Kang Nunu, tentunya dengan penetapan tersangka ini yang tadi disebutkan oleh Kang Nunu, ini dikhawatirkan ini akan menjadi presiden buruk ya bagi penegakan hukum, terutama ketika warga masyarakat yang ingin melaporkan kasus-kasus dugaan-dugaan korupsi dan seterusnya. Itu yang menjadi kekhawatiran Kang Nunu. Itu kekhawatiran saya. Tapi ya saya juga pesan kepada masyarakat, apalagi mantan aparat desa misalkan, ketika mau melaporkan konsultasikan dulu dengan orang yang ngerti hukum. Paling tidak itu kan. Jangan asal lapor. Ya jangan asal lapor, karena pelapor juga kalau ternyata yang dia laporkan itu istilahnya ada tujuan lain, fitnah dan sebagainya, itu bisa saja nanti berbalik pencemaran nama baik, Mas Afif. Nah, itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Baik, tahan dulu. Sudah ada pemirsa yang coba untuk bergabung ya. Saya sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo.
terputus ya. Silakan Anda pemirsa untuk mencoba kembali Anda bergabung di nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa 0231 482138 ya. Silakan Anda pemirsa bisa untuk bergabung kembali dan kembali saya ke Kang Nunu Sobari ya. Kang Nunu, nanti itu bisa untuk melaporkan balik gitu ya, bahwa ini tidak terbukti atau pencemaran nama baik dan seterusnya gitu Kang Nunu. Iya, kalau artinya sesuatu yang dugaan tindak pidana yang dilaporkan itu ternyata tidak terbukti. Bisa saja nanti terlapornya malah melaporkan balik. Kalau ini saya membaca ini dari pemberitaannya. Iya, Dari pemberitaan itu rata-rata memberitakan baik itu media daerah maupun media nasional adalah Nur Hayati itu sebagai pelapor. Bahkan saya tonton videonya Nur Hayati, dia mengakunya sebagai pelapor. Tapi saya sendiri kan Nur Hayati dengan videonya belum memperlihatkan bukti laporannya yang diberikan oleh polisi kan. Karena polisi ketika ada pelapor itu pasti memberikan bukti lapor ya. Nah, sementara dari Humas Polda membantah bahwa Nur Hayati itu bukan pelapor, tapi saksi pendalaman. Dia kan sebagai pengelola keuangan ya. Nah, artinya walaupun saya juga melihat di salah satu berita nasional Ketua BPD menyampaikan bahwa pelapornya Nur Hayati, tapi belum memperlihatkan juga bukti LP-nya ya. LP-nya, bukti laporannya itu Mas Afif. Artinya kalau misalnya itu benar Nur Hayati ini sebagai pelapor, ya memang aturan di negara kita ini masih tumpang tindih Mas Afif. Tumpang tindih gimana gitu kalau tumpang tindihnya begini. Nur Hayati dia sebagai pelapor ya, tapi dia juga sebagai bendahara desa yang mengelola keuangan, yang punya kekuatan istilahnya ketika siapapun ya dia jangan asal memberikan yang tidak berhak, termasuk pimpinannya kepala desa. Akan tetapi ada juga kan di KUHP pasal 51 tuh kalau dia menjalankan jabatan nggak bisa dipidana. Baik, tahan dulu Kang Nunu, ini sudah ada pemirsa yang coba untuk bergabung kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo. Pakai HP sih ketendang. Halo, selamat pagi Cirebon Bapak. Ya. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Wawan. Wawan di mana, Pak Wawan? Di Jalan Wahidin. Wawan di Jalan Wahidin. Silakan. Ya, Pak Wawan di Jalan Wahidin. Ya, ini saya senang sekali ini ternyata ada perhatian juga dari praktisi-praktisi hukum terhadap para korban konspirasi. Sementara kami menganggap ini adanya sebuah konspirasi yang sengaja memang dibuat untuk mengaburkan sebuah permasalahan. Nah, ini adalah tugas dari polisi dan dari praktisi hukum sebagai upaya untuk membuat permasalahan ini jadi pudar. Bahwa kasus korupsi di wilayah Cirebon ini cukup tinggi dan mendapat perhatian dari pusat, dan ini banyak dilakukan dikabulkan sehingga pelaku korupsi itu sendiri bisa bebas. Nah, ini adalah tugas dari praktisi hukum. Pak Wawan, ya. Pak Wawan, Anda melihat ini ada semacam konspirasi gitu? Ya, sementara kami simpulkan itu ada konspirasi. Ada konspirasi untuk mengaburkan pelaku yang sebenarnya. Dan tujuannya untuk mengaburkan gitu? Betul. Tujuannya untuk mengaburkan. Oke, itu saja Pak Wawan. Ya, baik, itu aja sementara ini. Ya, sekali hanya minta kepada praktisi hukum dan penegak hukum untuk benar-benar menjalankan tugasnya. Terima kasih. Ya, itu Pak Wawan di Jalan Wahidin, ya, Kota Cirebon, dan ini merupakan hasil analisa dari Pak Wawan. Ini merupakan konspirasi dan tujuannya adalah untuk mengaburkan koruptor dan seterusnya. Ini dari Pak Wawan di Jalan Wahidin, nanti bisa ditanggapi ya oleh Kang Nunu. Dan Kang Nunu, yang tadi Anda sebutkan bahwa pelapor ataupun tidak menurut Anda ini bendahara desa, tentunya ini menurut Anda
hal yang menurut Anda sudah on the track belum? Atau sudah on the track untuk melaporkan orang nomor satu di desa, yaitu kubunya, karena ini dugaan korupsi selama 3 tahun berturut-turut dalam catatan saya, ini 2018, 2019, dan tahun 2020. Namun akhirnya demikian, menurut Anda, Kang Nunu, kok orang yang melaporkan, ini kan masyarakat juga bertanya-tanya, kok yang melaporkan dugaan korupsi kok yang menjadi tersangka gitu? Dan menurut Kang Nunu, ini apa gitu Kang Nunu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini presiden buruk. Presiden buruk. Kalau memang ini sebagai pelapor, karena terus terang saja saya juga pernah mendampingi pelapor dugaan tindak pidana korupsi. Nah, Tipikor itu kalau pelapornya itu orang dalam itu sangat senang karena gampang mencari pembuktiannya. Tapi kalau orang ini luar, kemungkinan menurut Kang Nunu, ini kan orang dalam, insider. Ya. Gitu ya. Ini kemungkinan yang tadi disebutkan oleh Kang Nunu dengan mudah, dengan gampang juga mencari bukti-bukti gitu Kang Nunu. Dengan gampang kalau orang dalam itu. Iya, insider ya. Iya. Makanya saya bilang kalau ini benar pelapor, artinya loh itu akan menjadi presiden buruk. Orang tidak akan berani nanti melaporkan dugaan tindak pidana korupsi bukan cuma di desa, di tingkat kabupaten, kecamatan dan mungkin sampai pusat. Karena ujung-ujungnya kalau dijerat dengan 55, ya ini kan kewenangan ya. Kewenangan ketika orang punya kewenangan bisa menggunakan pasal dan itu secara undang-undang memang tidak disalahkan, tapi secara hukum moral pasti orang kan lo pelapor sosial, Pak. ya. Iya, sosial ya. Sosial, hukum sosial, hukum Ya, sanksi masyarakat. sosial, Kok pelapor jadi tersangka lah itu kan. Makanya teman-teman media juga ya rame memberitakan dan dari dulu sampai sekarang ya memang senjatanya masyarakat kecil di media yang digunakan. Itu kalau sudah rame di media ya dari atas pasti turun kan. Kemarin saya lihat beritanya dari Barreskrim, Mabes Polri turun. Saya belum lihat berita ini Jamwas turun belum kan. Ya, jaksa pengawas nih belum, tapi saya yakin dari Polda Jabar juga ya. Kalau dari Polda Jabar saya pemberitaannya dari Humas menyatakan di salah satu pemberitaan nih bahwa saudara N ini inisial L ini bukan pelapor. Nah, ini makanya yang benar yang mana kan? Itu. Nah, karena kalau saksi Mas Afif, saksi itu bisa saja meningkat jadi tersangka. Iya, dan saksi ketika dipanggil oleh polisi 3 kali tidak hadir, polisi punya kewenangan menjemput paksa. Beda kalau permintaan keterangan ya dalam lidik tuh, permintaan keterangan atau klarifikasi. Polisi belum punya kewenangan menjemput sampai 3 kali dipanggil pun. Tapi kalau sudah ningkat, dipanggil sebagai saksi, itu wajib hadir dalam KUHP itu. Ada diatur dan di KUHP diatur kalau dia nggak hadir ada ancaman hukumannya juga saksi. Ada 9 bulan Mas Afif. Baik. Kang Nunu, ini kemudian kasus ini kan diberitakan di Koran Rakyat Cirebon edisi kemarin, diberitakan bahwa ketika itu kan belum lengkap juga ya, belum memenuhi P21, P19 lah ya. Kemudian masih P19. atas dasar petunjuk dari JPU waktu itu memberikan petunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap inisial N itu. Menurut Anda, itu bagaimana? Tapi tahan dulu ya, Kang Nunu Sobari dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa dan di segmen ini saya masih membuka Anda kembali. Silahkan Anda bisa bergabung ya, Anda bisa berinteraksi langsung di line telepon 0231 482138 ya. Anda bisa untuk memberikan pendapat melalui WhatsApp atau SMS ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Silakan, saya masih menunggu Anda kembali. Topik yang sedang didiskusikan di edisi pagi hari ini, pelapor menjadi tersangka. Ini sebuah tanda tanya pemirsa. Silakan Anda bisa bergabung ya. Saya sudah membuka untuk Anda untuk berinteraktif langsung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Kalau tadi terputus jeda iklan ya. Pertanyaan saya ini atas dasar petunjuk ya. Jaksa penuntut umum memberikan petunjuk untuk melakukan pemeriksaan juga terhadap inisial N itu. Menurut Anda, Kang Nunu? Jadi menurut pendapat saya,
Ini berkembang di masyarakat ini bahwa jaksa ini gurunya penyidik. Ya, artinya begini, itu sudah hal biasa kalau jaksa itu memberikan petunjuk, arahan untuk memperkuat bukti-bukti, istilahnya siapa yang akan jadi terdakwa ketika diajukan di pengadilan. Nah, ini artinya melakukan pendalaman kepada bendahara itu suatu hal yang harus dilakukan. Adapun ternyata nanti istilahnya penyidik menetapkan bendahara itu turut serta ya, yang diatur dalam KUHP itu ada kan. Nah, ya itu istilahnya bukan jaksa yang menetapkan ya. Tapi kalau memberi arahan, nah saya tidak tahu memberi arahannya tuh istilahnya hanya arahan memberi petunjuk supaya melakukan pendalaman untuk memperkuat saudara inisial N itu supaya istilahnya ketika diserahkan kejaksaan bersekas lengkap, karena jaksa juga ketika mengajukan ke pengadilan artinya jangan sampai tidak kuat. Iya, saksi-saksinya lah, bukti-buktinya. Nah, adapun ternyata ditetapkan sebagai tersangka karena dari hasil penyidikan, itu menetapkan tersangka kan bukan kewenangan kejaksaannya, tapi jaksa juga punya kewenangan memberikan arahan supaya untuk memenuhi bukti-bukti, Mas Afif kan. Nah, itu makanya saya juga nih polemiknya nih di pemberitaannya ada dua. Ada yang mengatakan inisial N ini sebagai pelapor, tapi dari Humas Polda mengatakan di pemberitaan itu bahwa bukan pelapor. Nah, ini artinya kan perlu dibuktikan, perlu bukti lapornya dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau ini memang pelapor, ini presiden buruk, orang tidak akan berani. Ya memang saya kantor saya juga di Sumber itu kemarin kedatangan tuh saya bilang ini dia nggak punya bukti. Nah, saya bilang hati-hati. Saya juga jangan sampai menjerumuskan klien kan, kantornya Pak Samsul Jalal nih. Ya ketika mau lapor bukti nggak cukup, malah nanti berbalik kepada pelapor kan. Nah, saya yakin kalau ini istilahnya sudah artinya berjalan, memang nggak gampang Mas Afif ini tipikor menentukan terlapor dugaan tindak pidana korupsi itu, karena nanti dengan inspektorat mau nggak menyerahkan kan. Itu kalau belum ada pelimpahan dari inspektorat nggak berani juga unit tipikor di kepolisian tuh. Ya karena terus terang aja kantor saya sendiri, saudara Rifki itu pernah mendampingi pelaporan itu juga. SP3 Mas Afif. Karena ini istilahnya dari inspektoratnya istilah tidak melimpahkan dengan alasan tidak ditemukan dugaan tindak pidana korupsi. Baik. Gitu. Tapi menurut Kang Nunu ini sebetulnya sudah melalui prosedur, karena pernyataan dari pihak kepolisian ya kemarin di Koran Rakyat Cirebon itu bahwa penetapan tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur gitu, Kak. Menurut Anda, Kang Nunu? Menurut saya yakin para penegak hukum ini bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Ya artinya pasti ada dasar hukumnya. Walaupun di negara kita nih, apalagi kita hukum dunia nih ya, aturan itu tumpang tindih, Mas Afif. Di satu pihak ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, tapi ada juga undang-undang LPSK bahwa pelapor tidak bisa dijadikan tersangka. Kalaupun misalnya ada dugaan tindak pidana, nanti kan bisa diprosesnya setelah terlapor itu mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, disitulah aturannya tumpang tindih, manusiawi, Mas Afif. Saya pernah bahas juga waktu saya pendidikan di Lemhanas RI, aturan kita itu ada aturan baru, intinya kadang belum dirubah. Ya contoh lah undang-undang fidusia. Itu orang menggelapkan mobil yang kredit itu kena di atas 5 tahun, Mas Afif. Tapi di KUH Perdata di 1131 sesuatu yang akan dimiliki ke depan adalah milik subjek hukum. Nah, disinilah yang aturannya tumpang tindih. Baik. Di situ. Baik. Oke, tahan dulu ya, Kang Nunu, dan silakan Anda pemirsa di segmen ini. Saya masih membuka Anda kembali. Silakan di line telepon 0231 482138 ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Sungguh masalah ini sangat pelik sekali ya, kalau kenyataannya seperti ini. Tapi negara itu melindungi atas orang pelapor.
Apalagi ini kan masalah korupsi, mau siapapun juga si pelapornya pasti dilindungi. Kalau memang sudah si pelapor menjadi tersangka, sejauh apa penyelidikan atau audit yang disangkakannya, mestinya harus ada bukti atau sedikitnya mengklarifikasi bahwa yang dituduhkannya itu salah. Ini dari Pak Eeng Suherman, warga desa Arjawinangun, ya, Kang Nunu, yaitu. Kemudian ini ada lagi WhatsApp yang masuk juga nih Kang Nunu. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Itulah potret buram hukum di negara kita. Ya, banyak sekali mafia maklar kasus maksudnya, maklar kasus di sekeliling APH katanya, aparat penegak hukum mungkin ya, maksudnya nih Kang Nunu. Nah, salah satu buktinya adalah sang bendahara di salah satu desa di Kabupaten Cirebon melaporkan dugaan korupsi kubunya, akhirnya menjadi tersangka. Sudah dipastikan masyarakat dengan melihat kasus ini tidak berani lagi untuk melapor karena khawatir seperti N katanya. Itu Kang Nunu ya, ini pesimis nih Kang Nunu ya. Betul. Ya, tapi jangan pesimis harusnya Kang Nunu ya. Jangan loh. Ya, kalau ingin menegakkan hukum dan keadilan, nggak usah takut. Nah, itu ya. Satu lagi nih Kang Nunu yang masuk. Nah, ini dari pemirsa di Jalan Pangeran Antasari Kenanga ya. Sumber Kang Nunu. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini harus didukung oleh seluruh aktivis, kemudian juga seluruh masyarakat agar kasus ini tidak terulang kembali, ya, yang melapor menjadi tersangka. Nah, ini dari hamba Allah di Jalan Pangeran Antasari Kenanga, sumber Kang Nunu. Nah, Kang Nunu menanggapi WhatsApp yang masuk seperti ini, menurut Anda Kang Nunu? Menurut saya ini penting. Artinya kalau Nur Hayati ini sebagai pelapor ini perlu didukung. Semua kalangan yang mengatasnamakan aktivis dan sebagainya ini perlu dukung Nur Hayati, bukan cuma dukung di medsos, netizen dan sebagainya. Akhirnya bila perlu, kalau Nur Hayati ini sebagai pelapor perlu pendanaan, bila perlu buka koin lah, buka koin. Karena ya terus terang saja, ketika Nur Hayati perlu pendampingan dan sebagainya, walaupun sekarang banyak LBH dan sebagainya, makanya ada saya di Facebook itu nanya, Pak, inisial N boleh pra-peradilankan polisi enggak? Oh boleh, bisa saya bilang. Seperti berita di koran Radar Cirebon hari ini boleh, ya. pra-peradilankan. Misalnya di situ jalur hukumnya ada artinya tuh. Nah, nanti kalau ternyata dari hasil penyidikan itu ada kesalahan, nanti tergantung majelis hakim mau memutuskan apakah istilah tersangkanya itu dibatalkan, tidak sah karena kemudian kembali rehabilitasi nama baik. Iya, rehabilitasi nama baik. Bahkan saya menawarkan silakan datang ke kantor LBH kami di Grand Duta Kemandren Sumber, gratis. Karena kita kalau sudah LBH yang penting kan nanti ada SKTM kan. Kalau udah LBH itu kita tidak mengut biaya tuh. Ya, kantor Pak Samsu Jalal nih. Itu Pak. Nanti pengacaranya ada, bukan saya Mas Afif. Baik. Oke, tahan dulu ya. Kang Nunu dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda kembali. Silakan di line telepon 0231 48 2138 ya. Pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda bisa berinteraktif langsung, Anda bisa melalui nomor WhatsApp dan juga bisa melalui nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Pelapor menjadi tersangka. Ini yang pemirsa sedang hangat diperbincangkan di masyarakat ya, baik di wilayah Cirebon, wilayah 3 Cirebon dan juga bahkan nasional saat ini, yaitu seorang bendahara desa maksud saya dengan inisial N melaporkan di salah satu desa di Kecamatan Mundu, ini melaporkan dugaan korupsi kubunya selama 3 tahun 2018, 2019
dan 2020 melaporkan akhirnya malah sebaliknya ya, yang melaporkan sang bendahara dengan inisial N tersebut ini malah menjadi tersangka. Silakan Anda pemirsa, saya menunggu Anda kembali di line telepon 0231 482138. Menurut Kang Nunu, ini memang prosedur ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian kemarin di koran Rakyat Cirebon. Ini memang sudah melalui prosedur katanya Kang Nunu. Menurut Anda, apakah ini bisa ditinjau kembali? Yang jelas begini Mas Afif ya, saya yakin teman-teman penegak hukum juga tetap bekerja sesuai aturan. Apalagi artinya kalau saya lihat nih, orang tertinggi di Polres Ciko sendiri kan menyampaikan seperti itu. Kalau penyidik ini misalnya menyalahi, pasti akan ditegur oleh pimpinannya kan, itu loh. Nah, saya yakin dia tetap memakai aturan perundang-undangan. Tapi sekali lagi, tadi aturan undang-undang di dunia ya, di dunia itu tumpang tindih Mas ya. Yang saya tahu di negara kita beberapa aturan tuh ada yang KUHP aja pengen perubahan sejak dulu nggak beres-beres kan. Jadi produk hukum kita ini masih produk Belanda, terutama KUH Perdata itu masih murni. Jadi menurut Anda apakah yang mesti dilakukan oleh inisial N ini? Maksudnya menurut Anda apa ini? Yang mesti dilakukan oleh inisial N ini pra peradilan. Hanya itu jalan satu jalan. Itu satu jalannya itu. Karena bagaimanapun polisi sudah menetapkan tersangka untuk membatalkan dia sebagai tersangka ya pra peradilan. Kalau misalnya polisi misalnya istilahnya merubah karena rame di media, nah malah polisi melanggar hukum juga nanti. Ada apa dengan polisi kan karena dianggap penekanan, tapi ya tempuh jalurnya pra peradilan. Kan saya dengar ada advokat yang mendampingi, ada artinya loh. Nah ini biasanya yang namanya klien itu ya sudah percaya sama kuasa hukumnya. Kalau menurut saya ya memang zaman sekarang nih yang kalau udah rame di media itu baru ini, dan kehebatan media ini punya hak jawab hanya nih yang diberitakan tuh ketika tidak sesuai hak jawab. Kalau hak jawabnya nggak dimunculkan, baru ini yang memberitakan kena pidana kan. Dan itu artinya hak jawab sudah dilakukan juga oleh kepolisian. Tapi mana yang benar kita nggak tahu kan. Yang jelas sih hak jawab diberitakan bahwa N itu inisial N bukan pelapor nih, mana yang benar. Saya juga perlu penasaran, pengen silaturahim ke Sitemu nih, pengen ketemu. Ya, Sitemu ya. Pengen ketemu baik lebih bagus dengan inisial N-nya atau dengan ketua BPD-nya, karena ketua BPD juga di siaran berita nasional menyatakan bahwa pelapornya inisial N. Tapi pemberitaan yang istilahnya narasumbernya dari Polda Jabar bahwa pelapornya BPD. Nah, ini berita ini ya yang simpang siur begini nih Kang Nunu ya. Iya, saya perlu ke lapangan, artinya kalau misalnya ini pelapornya nih, bukti lapornya paling tidak kan ada Mas Afif. Karena kepolisian mungkin tidak memberikan bukti lapor, kalau belum ya nyusul, kalau diminta kan segera bahwa pada hari apa kan di SPK dulu, tidak langsung ke reskrim kalau mau pelaporan tuh, walaupun koordinasi dulu bahwa ini bisa diterima nggak pelaporan ini, ke SPK dapat bukti lapor itu Mas Afif. Harusnya begitu ya. Iya. Tapi yang jelas menurut Kang Nunu pendek kata ini bisa menjadi presiden buruk ya bagi pelaporan terutama dugaan korupsi ya. Iya. Akhirnya kan masyarakat menjadi khawatir, menjadi takut gitu ya kalau melaporkan, jangan-jangan saya akan seperti NN yang lain kan, begitu kan? Betul. Iya kan? Itu Kang Nunu. Dan pemirsa, saya masih membuka Anda kembali, silakan di line telepon 0231 482138 ya. Saya masih membuka Anda untuk berinteraksi ya, baik Anda melalui WhatsApp maupun Anda bisa melalui nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Pelapor menjadi tersangka, itu topik yang sedang kita diskusikan di edisi pagi hari ini ya. Dan silakan Anda pemirsa, saya masih menunggu Anda kembali ya. Anda bisa di line telepon 0231 482138
38 ya, dan di segmen ini saya juga pemirsa sudah hadirkan ada dari LKBH Bibit ya, yang di LKBH Buntet ya. Ya, oke. Dan di sebelah Kang Nunu Sobari ini ada mantan aktivis, kemudian juga saat ini tengah menyelesaikan program doktornya, yaitu ada Kang Qoribullah ya, SH, MH. Selamat pagi Kang Qorib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Qorib? Alhamdulillah sehat Kang Oke, sehat juga nih Kang Qorib. Kang Qorib, Anda ini mengamati tentang berita-berita berkaitan dengan pelapor menjadi tersangka. Menurut Anda ini yang sedang hangat diperbincangkan baik oleh masyarakat di wilayah 3 Cirebon bahkan nasional. Pendapat Anda, Kang Qorib? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya ini luar biasa ya. Luar biasa. Anda sebut luar biasa. Ini Kang Qorib, kalau pelajaran juga dianggap pelajaran yang sangat luar biasa. mengapa luar biasa Ya, Kang Qorib? sangat luar biasa. Karena tingkat korupsi di tingkat desa, tetapi sudah sampai tembus kepada semua netizen, bahkan nasional, bahkan Kementerian Dalam Negeri, bahkan kemarin yang terbaru Mabes Polri, KPK ikut-ikutan kan, sebagainya kan. Ya, artinya ini menurut saya sangat luar biasa. Tetapi di balik luar biasa ini, saya juga prihatin. Kenapa gitu? Ada keprihatinan karena ini kan seorang ibu ya, seorang ibu. Inisial N ini ya, ya, Qorib ya, seorang ibu ini mestinya tidak harus seperti itu. Tidak harus menjadi tersangka, kan begitu. Gitu. Ini keprihatinan. Tapi kan sini sudah melalui prosedur, Kang Qorib. Nah, iya, makanya artinya ini juga bahwa apa yang diungkapkan akhir-akhir ini kita lihat di medsos yang diungkapkan oleh beliau ini yang diklaim sudah menjadi tersangka, ini harusnya kita perhatikan, kan gitu. Artinya bahwa apa yang dikatakan oleh beliau sebagai dia itu sebagai terlapor atau apa sebagainya, faktanya memang bukan, kan begitu. Bahwa dia ini bukan pelapor, dia ini orang yang dilaporkan. Gitu. Inisial N ini? Iya. Ternyata orang dilaporkan? Orang yang dilaporkan. Ini data ini Kang Qorib dapat orang dari yang mana? dilaporkan. Saya langsung tadi konfirmasi ke penyidiknya langsung. Jadi ini adalah orang yang dilaporkan. Yang dilaporkan itu Kuwu. Yang dilaporkan itu Kuwu oleh BPD. Nah, saksinya itu dia. Itu maksudnya. Inisial N ini? Iya. Inisial artinya, N ini? Iya, artinya sejalan gitu loh, satu paket gitu loh. Antara Kuwu dengan bendahara, begitu. Jadi kemudian mungkin, menurut saya mungkin ya, karena yang punya hak untuk mengatakan ini hanya penyidik. Mungkin kemudian penyidik mendalami pemeriksaan saksi tersebut, akhirnya mungkin cukup bukti, dan kemudian dia ditetapkan menjadi tersangka. Petunjuk dari JPU gitu ya? Ya, artinya terlepas itu petunjuk jaksa atau apa, pasti kan yang menentukan kan penyidik kan begitu. Nah, artinya ketika penyidik itu sudah mungkin punya cukup bukti dan kemudian dia mengeluarkan status dia sebagai tersangka dari pasal bahwa dia turut serta gitu loh, menjadikan Kuwu itu memperkaya diri sendiri dari harta yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat, kan begitu. Iya, tapi di masyarakat ini berkembang ada opini-opini lain berkaitan dengan keputusan yang N ini akhirnya menjadi tersangka gitu kan. Mungkin begini, kalau yang saya baca ya, kalau yang saya perhatikan betul-betul dari apa yang dia kemukakan di video itu, punten Kang Nuni ya, mungkin dia berharap bahwa dia ini menjadi justice kolaborator gitu loh. Justice kolaborator. Iya gitu, bahwa saya ini kan, saya kalau melihat ke penjelasan dari informasi-informasi yang valid gitu, dia ini kan yang beritahu, menginfokan kepada BPD bahwa ini ada korupsi loh, bahwa ini ada kejadian, ada kasus korupsi. Kuwu kita, ya karena memang dia bendaharanya mungkin kan dia tahu, gitu loh. Dia harapannya ingin bahwa saya ini pahlawan nih, saya bisa mengungkap kasus korupsi, tapi kenapa dia jadikan tersangka? Hanya ada hal yang menurut saya kemudian nanti dia membohongi netizen bahwa dia itu bukan pelapor. Seharusnya dia mengatakan saja bahwa yang melaporkan itu BPD, bahwa saya sudah memberikan informasi kepada BPD dan sebagainya. Gitu. Yang pada akhirnya kan orang semua, yang pada akhir nanti kalau pengadilan ternyata dia terbukti kan, yang malu siapa? Dia sendiri kan. Begitu. Tapi di balik ini semua ini pelajaran. Karena nanti akan muncul orang-orang seperti dia. Kalau misalnya orang seperti beliau ini dilindungi,
nanti ini di Kabupaten Cirebon itu ada orang ratusan seperti dia. Jangan sampai tindakan dia kemudian dilegitimasi oleh negara. Dia membantu seorang kubu, seorang pimpinannya korupsi, tapi dia dilindungi. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ya. Ya ini maksudnya yang jadi pembelajaran gitu loh. Pelajaran Di Kabupaten Cirebon ini ratusan loh, hati-hati nih. Ini ratusan kubu. Semua lagi mencermati kasus ini. Jangan sampai nanti kemudian dia seorang bendahara yang membantu kubunya korupsi, yang membantu kubunya menyalahgunakan anggaran, desa. Kemudian dia dilegitimasi tidak bersalah. Ini yang harus kita luruskan, punten. Iya, gitu, Mas. Itu ya. Dan ini sayang sekali nih Kang Qorib, nanti kita bisa dilanjut Kang Qorib ya. Lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya. Silakan Kang Nunu, closing statement. Silakan Kang Nunu, singkat saja. Baik, terima kasih. Closing statement saya, ketika kita melaporkan dugaan tindak pidana, itu minta bukti, bukti lapornya itu loh. Ya, makanya saya juga, ini kan simpang siur, di satu pihak pemberitaan bahwa inisial N ini pelapor, tapi ada pemberitaan juga bahwa bukan pelapor. Nah, walaupun ada ketua BPD menyampaikan di salah satu TV nasional bahwa Nur Hayati pelapor, tapi tidak memperlihatkan LP-nya. Gitu. Kan ya bisa jadi dugaan saya mungkin pelapor tuh pelapor ke BPD, kalau akhirnya kalau ke Polresnya yang melaporkan ke BPD, bisa jadi Nur Hayati tadi apa yang disampaikan sama Bung Qorib tuh, ini nih bahwa ini Pak Kubu ini ke BPD-nya bukan ke Polresnya kemungkinan. Baik, itu ya, cantumkan ya. Jadi kalau mau kayak minggu kemarin saya juga ada bendahara desa ini saya bilang, kuat nggak buktinya, nanti jangan sampai saya belum dengar berita ini loh. Baik. Saya hati-hati sekali. Sudah ada yang ke Kang Nunu untuk salah satu desa. Baik. Konsultasi. Bung Qorib, closing statement, silakan. Ya, ini kan penegakan hukum ini kan sangat diperhatikan oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat Cirebon, masyarakat seluruh Indonesia. Jadi saya berpesan kepada penyidik, jangan diintervensi oleh netizen. Betul ya? Lurus saja, kalau memang misalnya dia merasa benar, sudah sesuai dengan SOP, laksanakan. Nanti kan biar pengadilan nanti yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Satu itu. Dan yang kedua, saya ikut prihatin kepada Ibu N, tetap terus berjuang, buktikan bahwa Ibu tidak bersalah. Dan Ibu juga punya kesempatan untuk melakukan pra-peradilan. Gugat kepolisian, gugat kepolisian. Kalau misalnya kepolisian betul-betul merasa sudah merugikan Ibu, kepolisian sudah menyudutkan Ibu, bahkan mencemarkan nama baik Ibu, gugat ke kepolisian, jangan ke netizen. Nantinya akhirnya nanti salah persepsi kita. Itu ya. Oke, terima kasih nih Kang Qorib ya. Sudah hadir juga Kang Nunu, dan pemirsa juga aturkan terima kasih untuk pemirsa sudah interaktif langsung. Ya, di Selamat Pagi Cirebon, dan juga sudah memberikan WhatsApp-nya, saya juga aturkan terima kasih. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.